Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia adalah: yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu pendidikan itu harus berpusat kepada siswa, yang artinya siswa adalah objek yang harus dididik dan dikembangkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang dimiliki, serta melihat dan menghargai keunikan-keunikan yang dimiliki siswa, sehingga dengan keunikan-keunikan yang dimiliki, kita bisa mengembangkan itu menjadi suatu kemampuan yang bisa menjadi bekal di masa yang akan datang. Tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Tidak semua siswa memiliki bakat yang sama. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap perbedaan yang dimiliki itu sebagai modal mereka di masa yang akan datang. Contohnya adalah ketika kita menemukan seorang siswa yang mengalami kendala atau kesulitan dalam belajar pada mata pelajaran tertentu, tetapi kita mengetahui bahwasanya dia memiliki bakat dan keunikan yang mungkin tidak semua orang memilikinya. Sebagai seorang guru, kita perlu memberi motivasi dan pencerahan kepada dia bahwasanya dia adalah sosok yang berguna, sosok yang bermanfaat, dan bisa menjadi berkat kepada banyak orang. Selain itu, sebagai seorang guru kita juga perlu mencari metode-metode belajar yang menyenangkan kepada siswa tersebut sehingga dia memiliki ketertarikan untuk belajar seperti yang kita harapkan. Agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tercapai, yang perlu kita cermati dan pahami adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita harus mengetahui setiap siswa itu berbeda dan kita harus menghargai setiap perbedaan yang dimiliki oleh siswa itu. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang susah diterapkan pada perkembangan zaman sekarang adalah menyeimbangkan kodrat keadaan zaman dengan pendekatan-pendekatan yang disampaikan dalam cara-cara atau pola pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang ini, teknologi sudah semakin canggih. Bahkan banyak teknologi yang merusak moral dan karakter anak bangsa. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita perlu menyeimbangkan dan menyelaraskan pendekatan-pendekatan ini sehingga teknologi yang berkembang pada saat sekarang bisa dipergunakan oleh anak-anak tentunya untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya supaya mereka menjadi orang-orang yang berkualitas di masa yang akan datang.